Selamat siang Pak. Mohon izin di sini nama saya Amoh Tamar dari pemerintah Kabupaten Semarang. Perkenankan saya untuk mewawancari Bapak. Mungkin diperbolehkan atau tidak, Pak? Oh ya, selamat siang. Ya, silahkan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Pertanyaan yang pertama, Pak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 itu, Pak, tentang dasar-dasar nilai PNS, Pak. Yang pertama, masalah nilai akuntabel. Bagaimana pendapat Bapak serta penerapannya di lembaga sekolah ini, Pak? Ya, gini Mas. Kalau masalah akuntabilitas, utamanya ya kepemimpinan, tanggung jawab, mungkin integritas atau transparansi, kejelasan dan konsistensi. Oh ya, Pak. Nah, untuk penerapannya itu hanya untuk semua guru yang sudah ASN ataukah untuk seluruh guru, Pak? Ya, diharapkan ya untuk semua guru memenuhi akuntabilitas itu. Oh ya, begitu tuh, Pak. Mungkin untuk contoh penerapannya, Pak. Mungkin untuk kepemimpinan bagaimana penerapannya di sekolah ini, Pak? Ya, kemungkinan juga penerapannya juga apa ya, memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang pengajar. Oh ya, Pak. Eh, Selanjutnya, Pak, untuk sebagai contoh lagi, Pak, di bidang tanggung jawab, Pak, bisa diberikan contohnya? Kalau di bidang tanggung jawab, kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan oleh guru-guru yang ada di sekolah ini. Begitu, Pak. Oh ya, Pak. Selanjutnya, Pak, untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk yang nilai dasar ASN yang kedua, Pak, yaitu masalah nasionalisme, Pak. Ini karena di saat ini ya, Pak, di Indonesia kan nilai nasionalisme untuk generasi muda terutama kan sudah agak berkurang ya, Pak. Menurut Bapak bagaimana penerapan nilai-nilai nasionalisme di sekolah ini, Pak? Ya, begini, nasionalisme didasari dari nilai sila pertama dulu. Sila pertama dalam Pancasila untuk menilai seorang guru. Nilai mengandung arti adalah pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah, nilai ini kan menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa ateis. Ya, Pak. Ya. Selanjutnya, Pak, itu untuk nilai ketuhanannya, Pak. Nah, mungkin yang sudah diterapkan di sekolah ini, Pak, selain tadi harus taat pada agamanya, Pak. Selain itu, Pak. Oh iya. Untuk masalah penerapan, ya untuk anak didik itu ya diharapkan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kalau pagi itu sebelum mulai pelajaran itu berdoa, dan sesudah akhir atau selesai pelajaran. Oh, begitu ya, Pak. Itu untuk nilai sila pertama ya, Pak. Untuk sekarang selanjutnya untuk sila yang ketiga ya, Pak. Ini karena kita sering melihat di TV ataupun mendengarkan di media-media ya, Pak. Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin masih mengedepankan nilai SARA ya, Pak. Nah, bagaimana Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini memberikan contoh atau memberikan pengarahan pada pengajar-pengajar di sini, Pak? Nah, untuk me, apa ya namanya, memupuk rasa persatuan, itu kita harus berusaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat
untuk membina rasa nasionalisme dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Oh, ya Pak. Selanjutnya Pak, ini untuk nilai dasar ASN yang ketiga ya Pak. Kan ada yang namanya etos kerja, etika publik Pak. Oh ya. Yang selanjutnya adalah nilai etika publik Pak. Nah, bagaimana nilai dasar ASN ini khususnya etika publik penerapannya di sekolah ini Pak? Oh iya, untuk etika publik di sekolah ini kami menerapkan yang di istilahnya diundang apa ya, kok diundangkan, sudah Melaksanakan diberikan tanggung jawab, menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Jadi kita juga mengacu pada undang-undang ASN, yakni memegang teguh nilai dalam ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan undang-undang dasar, menjalankan tugas, membuat keputusan dan seterusnya. Oh ya seperti itu toh Pak. Mungkin kan masalahnya etika Pak, berkaitan dengan etika. Nah, mungkin ada kiat-kiat khusus Pak, atau mungkin contoh dari Bapak sendiri agar para pengajar di sini bisa menerapkan etika yang baik itu Pak. Gimana Pak? Ya, sebagai tanggung jawab seorang kepala sekolah ya harus memberikan contoh. Paling enggak itu kita saling sopan santun antar sama pengajar, juga kepada murid diajarkan lebih bersopan santun. Oh iya Pak, terima kasih. Oh selanjutnya Pak, untuk nilai dasar yang keempat yaitu kan ada komitmen mutu Pak. Nah ini sangat penting sekali Pak. Kan sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah swasta di sekitaran sini juga ya Pak. Bagaimana Bapak menerapkan nilai komitmen mutu ini Pak, agar sekolah ini tetap dipercaya oleh masyarakat? Oh iya, untuk standar penjaminan mutu pada setiap organisasi, tentu kita harus mengingat visi dan arah yang dituju, seperti efektif, tepat sasaran, efisien, tetap guna, inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai yang lebih baik. Oh gitu Pak, ya bagus Pak. Selanjutnya Pak, untuk yang nilai yang terakhir saja Pak, karena saya mohon maaf karena Bapak juga sibuk. Untuk nilai yang ketiga kan anti korupsi Pak. Nah ini kan negara kita juga sedang merebaknya kasus korupsi ya Pak. Tanggapan Bapak sebagai pemimpin atau yang dituakan di sekolah ini bagaimana Pak tentang anti korupsi ini Pak? Ya, untuk menciptakan lingkungan yang anti korupsi itu harus ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, mungkin juga harus keberanian juga harus ada. Untuk mencapai itu harus ada rasa adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Oh itu begitu harus ya Pak. Diterapkan. Iya Pak. Terus yang terakhir ini Pak, apa mungkin saran Bapak agar kedepannya itu para ASN mungkin seperti saya yang masih baru ini biar mempunyai nilai yang bagus, terutama bisa menerapkan nilai-nilai dasar ASN ini Pak, sarannya Pak? Yang terpenting adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan itu yang utama, tanggung jawab,
kerja keras, kesederhanaan atau mencontohkan kesederhanaan pada lingkup kerja, keberanian dalam dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela yang kebenaran. Yang terakhir adalah keadilan tadi. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Oh ya Pak, terima kasih sekali Pak atas waktunya. Mohon maaf bila telah mengganggu. Terima kasih atas sarannya. Mungkin sekedar kata-kata motivasi Pak bagi saya sebagai ASN baru Pak, biar saya juga mungkin bisa berbuat baik seperti Bapak agar bisa jadi seorang ASN yang taat aturan, bisa menerapkan nilai dasar PNS ini Pak. Ya, untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional diperlukan suatu bekal dengan nilai-nilai dasar profesi yang dikenal, mungkin akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Itu mungkin kalau itu yang diterapkan pada semua ASN, semoga saja akan menciptakan sesuatu atas kerja yang lebih bagus. Oh, gitu Pak. Ya Pak, terima kasih sekali atas waktunya. Misalnya kalau ada kata-kata saya yang kurang benar, saya mohon maaf ya Pak. Oh iya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bisa Pak? Siap, bisa Mas. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Amuh Tamar. Saya peserta Latsar dari pemerintah Kabupaten Semarang. Di sini saya mau mewawancarai Bapak sebentar berkaitan dengan nilai-nilai dasar seorang ASN, yaitu aneka, di mana penerapannya di desa Bapak ini. Siap. Sebisa yang saya jawab, insya Allah Mas, semoga. Nggih Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, dari nilai-nilai dasar ASN itu kan ada 5 ya Pak ya. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Nah, untuk nilai dasar akuntabilitas ini di desa Bapak sudah diterapkan belum ya Pak ya? Untuk akuntabilitas tentunya sudah nggih. Ini dalam hal lebih spesifiknya mungkin terkait tentang kepemimpinan seperti itu, kemudian tanggung jawab ataupun mungkin tentang transparansi, mungkin gambarnya seperti itu Mas. Oh ya Pak. Mungkin untuk sebagai contohnya Pak yang sudah diterapkan di sini, untuk kepemimpinan biasanya apa ya Pak yang diterapkan di desa? Kalau untuk kepemimpinan tentunya terkait kebijakan di desa nggih, ada instruksi yang jelas ataupun hal-hal yang apa yang perlu dibahas sebelum merencanakan ataupun melaksanakan kegiatan. Tentunya ada koordinasi antar kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun ataupun kasih dan kaor di pemerintah desa itu Mas. Iya, berarti harus terkoordinir dengan baik juga ya Pak, berarti ya Pak? Iya, harus seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak, untuk kalau tadi di bidang kepemimpinan, sekarang kalau di transparansi Pak, kan kita melihat di akhir-akhir ini kan banyak mungkin kan pemerintah atau yang lain kan adanya kurang transparansi atau bagaimana dalam baik itu penggunaan dana atau yang lainnya. Untuk penerapannya di desa ini bagaimana Pak? Untuk sebenarnya terkait transparansi itu semakin kesini tentunya semakin terbuka, siapapun bisa mengakses, siapapun bisa melihat terkait transparansi di pemerintahan desa. Apalagi setiap perencanaan itu dibuatkan semacam MMT atau papan informasi terkait pembangunan atau perencanaan dan realisasi di pemerintah desa untuk setiap tahunnya seperti itu. Jadi semua orang bisa mengecek, bisa menilai, dan bisa mungkin kalau ada pelanggaran atau yang lainnya bisa mengoreksi juga ya Pak ya? Ya, untuk tentunya itu terbuka dalam artian karena usulan terkait pembangunan di desa biasanya dari bawah, biasanya terus kemudian disepakati di musyawarah desa seperti itu Mas, ataupun di musyawarah perencanaan pembangunan. Oh ya, jadi itu ya Pak untuk di transparansinya. Oh ya Pak, selanjutnya Pak, untuk sekarang kan nilai
dasar ASN yang kedua yaitu kan nasionalisme Pak. Nah ini untuk zaman sekarang ya Pak, mungkin nasionalisme itu akhir-akhir ini baru digembur-gemburkan, baru istilahnya dibuat, diajarkan dengan baru giat-giatnya ya Pak. Nah untuk nasionalisme ini kaitannya dengan pemerintah desa bagaimana Pak? Untuk nasionalisme apalagi di desa ini tentunya tidak perlu diragukan lagi ya, Iya. di masyarakat atau di pejabatnya tentunya kembali ke sila pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Insya Allah untuk di wilayah Taungan ini semuanya percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa itu Mas, kalau iya. terkait sila pertama itu Iya, ya Pak. Mas. Ya. Untuk contoh yang lain, misalnya di persatuannya Pak, bagaimana Pak kalau di desa ini Alhamdulillah Pak? nggih. Kalau persatuan nggih untuk di Desa Taman sendiri otomatis semuanya guyub rukun nggih, gotong royong masih berjalan untuk masyarakat adem ayem. Kalau ada perselisihan itu biasanya nggih segera untuk diselesaikan, nggak nyampe konflik berkepanjangan seperti itu. Oh ya, berarti sekaligus penerapan sila keempat juga ya Pak berarti ya Iya, Pak. keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Iya. Kalau keadilan itu masing-masing nggih Iya. ukurannya nggih. Ya, Ada kalau yang merasa keadilan belum itu tidak kan- adil. Iya Pak, kalau keadilan itu kan istilahnya masih menurut penilaian Pribadi. orang per orang kan Nggih, sudah berbeda. beda sih, Ada nggih. itu untuk yang nasionalnya Pak. Selanjutnya Pak, untuk nilai dasar yang ketiga ini Pak, pertanyaan saya. Untuk etika publik ini Pak, nah, ini kan sangat penting sekali Pak, terutama untuk generasi muda ya Pak. Mungkin yang diterapkan di desa ini bagaimana Pak untuk etika publiknya Pak? Untuk etika publik tentunya alhamdulillah nih di Desa Taungan sendiri ini apa tadi namanya, setelah berketuhanan yang Maha Esa dan nasionalisme tadi ya tentunya masih berjalan nggih terkait di masyarakat ataupun di lingkungan kerja seperti itu. Contohnya mungkin kalau di lingkungan kerja ini adanya tidak ada diskriminasi seperti itu, dalam pelayanan juga semua dilayani sama seperti itu Mas. Iya. Terus kemudian menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama juga tentunya, dalam artian misal mungkin ada hal-hal yang tidak setuju terkait kebijakan di desa, mungkin masyarakat bisa untuk menanyakan ataupun komunikasi dengan pejabatnya Mas. Jadi masih bagus sekali Pak ya. Mungkin untuk mungkin ada istilahnya kayak budaya yang khas atau khusus Pak yang diterapkan di desa Pak, mungkin untuk penerapan etika publik Pak mungkin Pak. Untuk budaya mungkin apa ya Mas ya? Tentunya masih terkait memelihara menjunjung tinggi nilai-nilai etika luhur seperti itu aja lah Mas. Untuk terkait iya, Pak. yang kekhususan kekhasan sepertinya nggak ada Mas. Oh iya Pak. Oke, semuanya menjunjung etika luhur, sopan santun seperti itu Mas. Oh iya Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak, nilai dasar yang keempat ini Pak, ini juga mungkin menjadi sorotan masyarakat ya Pak, terkait dengan komitmen mutu Pak. Nah, bagaimana Pak penerapannya di desa sini Pak? Komitmen mutu ini artinya kan terkait kebijakan nggih. Untuk kebijakan ini gimana kebijakan itu biar bisa efektif, efisien seperti itu. Tentunya itu tadi kembali apa yang sudah direncanakan itu dari bawah, misalnya dari musyawarah tingkat dusun, kemudian ke musyawarah tingkat desa, kemudian diputuskan di musyawarah pembangunan seperti itu misalnya. Kemudian untuk efisiensi untuk pembangunan diprioritaskan untuk yang urgent. Kemudian ada hal yang terkait inovasi, mungkin nanti untuk akhir tahun ini sedang digodok terkait pemanfaatan BUMDes yang di desa itu Pak. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik ya, tentunya selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk meningkatkan pendapatan asli desa seperti itu Mas. Berarti walaupun keadaan sedang ini baru pandemi seperti ini, berarti desa masih bisa berinovasi, berarti luar biasa ya Pak. Wah. Mau bagaimanapun semua kan harus dimulai dengan mimpi. Kemudian dibuat konsep, idenya itu kan dibuat konsep, terus kemudian ada yang namanya dieksekusi dengan komitmen bersama pemerintah desa dan masyarakat Mas. Berarti sangat cocok sekali Pak dengan nilai dasar yang komitmen mutu ini Pak ya. Mudah-mudahan itu tentunya berjalan dengan baik Mas. Nah, sekarang yang terakhir Pak, nilai dasarnya yang terakhir ini adalah, ini juga sangat baru hangat-hangatnya di Indonesia. Ini masalah anti korupsi Pak. Wah, ini kan mungkin sangat rawan nih Pak, masalah korupsi itu. Kalau penerapannya di desa ini bagaimana Pak?
Kalau terkait korupsi tentunya sebelum ke kebijakan tentunya kembali kepada pribadi ya. Artinya ini bagaimana kejujuran seseorang itu harus dipegang teguh, diutamakan. Artinya kalau seseorang itu udah nggak jujur, bagi sebaik apapun sistemnya itu mau korupsi itu tak bisa. Bisa, iya, Pak. Seperti itu. Jadi dimulai dengan pribadi yang jujur, kemudian tanggung jawab, disiplin dan sebagainya itu agar selaras dengan sistem yang baik yang mulai dibangun. Untuk di Boyolali sendiri ini sudah mulai NCT non cash transaction. Jadi transaksinya tidak menggunakan cash, langsung transfer langsung ke rekanan seperti itu nggih Mas. Kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itulah intinya tuh sekarang ini terkait pencegahan di korupsi. Kemudian ada juga dari inspektorat itu udah mulai dilakukan penjagaan dari awal, dari mulai perencanaan di desa itu kemudian sampai realisasinya seperti itu. Berarti mungkin untuk menutupi celah-celah itu berarti sudah diantisipasi, Pak. Iya, betul sekali, Mas. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, Pak, mungkin hambatan apa, Pak, mungkin selama ini untuk menerapkan nilai-nilai dasar di AS ini, Pak? Hambatan yang dihadapi di desa mungkin, Pak. Untuk hambatan mungkin kalau terkait kebijakan mungkin harus adanya kesabaran, dalam artian misal kalau kebijakan pembangunan ini kan misal jalan rusak ini kan panjang untuk di Desa Tawangan ini, artinya dananya itu tidak bisa sekaligus, makanya beberapa periode ini difokuskan ke pembangunan misalnya seperti itu, tapi itu nggak perlu periodik, artinya tidak bisa langsung, perhitungannya harus ya seperti jeli itu, juga seperti itu, berarti ya. Terakhir, Pak, harapan Bapak untuk kedepannya untuk Desa Tawangan ini, Pak. Oke, tentunya untuk di desa ini bagaimana di pemerintahan desa itu kan bertanggung jawab tidak hanya terkait administrasi dan semuanya, tanggung jawab di pemerintahan desa itu terkait masyarakat secara keseluruhan. Kalau menurut saya pribadi keseluruhan dalam artian mulai dari pendidikan seperti itu, kelayakan tempat tinggal, makan minum seperti itu, sebenarnya itu ikut bertanggung jawab secara tidak langsung sebenarnya. Ya mudah-mudahan nanti untuk ke depan ini melahirkan pemimpin-pemimpin kepala desa yang inovatif, semuanya lah, untuk generasi yang mungkin akan datang, misalnya generasi muda ini bagaimana membangun desanya tidak harus keluar dari desanya itu. Wah, bagus sekali, Pak. Semoga harapan Bapak, harapan kita semuanya, terutama pandemi ini segera berakhir, terus amin. Kita di desa jenengan bisa dan perangkat-perangkat yang lain bisa bekerja dengan maksimal dengan satu tujuan untuk memajukan desa ini, amin, Pak. Amin. Nah, mungkin hanya ini, Pak. Terima kasih sekali telah meluangkan waktunya. Sama-sama, Mas. Mohon maaf sekali telah mengganggu ini, baru sibuk-sibuknya malah diganggu. Terima kasih sudah wawancara Terima kasih telah membantu saya, Pak. Mungkin ada salah kata atau tingkah laku saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf sekali ya, Pak ya. Sama-sama, Mas. Terima kasih sekali. Terima kasih, semoga semuanya diberikan lancaran dan diberikan manfaat ya, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Mutamar.